Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Guys, ada satu nama yang sangat cocok dengan Umar bin Khattab, yaitu Al-Faruq. Kata Al-Faruq ini berasal dari kata yang bermakna membedakan, memisahkan, atau sebagai pembeda antara yang benar dan juga yang salah. Nah, kalau kita lihat perjalanan Sayyidina Umar, nama ini memang sangat cocok dengan dirinya karena Sayyidina Umar bukanlah orang yang setengah-setengah. Sebelum masuknya Islam, dia adalah orang yang sangat memusuhi para kaum muslimin, sangat keras terhadap kaum muslimin. Tapi setelah hidayah Allah masuk ke dalam dirinya, keberanian yang digunakan untuk memusuhi Islam, sekarang keberaniannya digunakan untuk membela Islam. Yang berubah bukan keberaniannya, tapi arah keberaniannya. Nah, pada waktu itu teman-teman, Mekah bukanlah tempat yang aman untuk kaum muslimin. Jumlah mereka masih sedikit, belum lagi mereka selalu mendapatkan tekanan dari kafir Quraisy. Bahkan sebagian sahabat masih merahasiakan keislaman mereka karena takut disiksa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga para sahabat belum memiliki kekuatan seperti yang kita lihat pada masa-masa setelahnya. Tapi setelah Sayyidina Umar masuk ke dalam barisan kaum muslimin, kehadiran Umar bin Khattab ini membawa perubahan yang sangat besar, teman-teman. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an mengatakan, kami senantiasa menjadi lebih kuat ketika Umar masuk Islam. Riwayat ini berada dalam Sahih Bukhari. Nah, teman-teman bisa perhatikan kalimatnya. Beliau berkata, kami menjadi lebih kuat. Artinya ada keberanian yang muncul, ada ketegasan yang muncul, dan ada rasa percaya diri bahwa Islam tidak seharusnya dilakukan sembunyi-sembunyi. Nah, disinilah kita bisa melihat Umar yang baru. Umar tetaplah Umar, karakternya masih ada, orangnya tetap kuat, keberaniannya juga masih ada, tapi keberaniannya sekarang berada di belakang kebenaran. Ada juga riwayat dalam Sahih Bukhari, ketika Umar masuk Islam, orang-orang kafir Quraisy mengelilingi rumah Umar. Kemudian suasananya menjadi tegang, dan ada salah satu tokoh kafir Quraisy yang bernama Al-As bin Wa'il yang sampai melindunginya. Ya, di situ Al-As bin Wa'il berkata, tidak boleh ada satupun yang berani menyentuh Umar karena Umar berada dalam perlindunganku. Nah, riwayat ini menggambarkan satu hal, guys. Masuknya Umar ke Islam itu tidak dianggap sepele oleh orang-orang Quraisy. Mereka tahu siapa Umar, mereka tahu keberanian Umar, mereka tahu pengaruh Umar, dan sekarang mereka juga tahu kalau Umar sudah berada di barisan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ada sesuatu yang menarik dari Sayyidina Umar. Dia tidak hanya memiliki keberanian secara fisik, dia juga memiliki keberanian berdiri di atas prinsip, teman-teman. Makanya gelar Al-Faruq sangat melekat dengan dirinya. Karena kebenaran terkadang hanya membutuhkan seseorang yang berani mengatakan ini benar. Kalau sesuatu itu salah, dia berani mengatakan ini salah. Tidak peduli siapa pelakunya, tidak peduli hal ini menguntungkan dirinya atau tidak. Dan ini adalah salah satu kisah yang bisa kita ambil pelajaran dari kehidupan Sayyidina Umar, bahwa membela kebenaran bukan berarti menjadi orang yang keras, tetapi yang memiliki keberanian untuk menempatkan sesuatu sesuai haknya. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memuji ketegasan Umar dengan cara yang sangat luar biasa. Dalam Sahih Bukhari diceritakan Umar akan menemui Rasulullah, sedang menemui Rasulullah. Di situ ada beberapa wanita Quraisy yang sedang berbicara dengan beliau. Kemudian mendengar Umar datang, mereka langsung buru-buru mengenakan hijab kemudian pergi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersenyum dengan keadaan itu. Kemudian Rasulullah bersabda, wahai Ibnul Khattab, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, tidaklah setan bertemu denganmu di suatu jalan kecuali dia akan mengambil jalan yang berbeda dengan jalanmu. Subhanallah. Dan yang paling menyentuh dari kisah Umar sebenarnya bukanlah digelarnya, tapi perubahan dirinya. Orang yang dulunya begitu keras dengan Islam, sekarang menjadi orang yang paling kuat membela Islam. Ini membuktikan kalau kita tidak boleh menilai seseorang dari keadaannya hari ini. Manusia bisa berubah, guys. Hati juga bisa berubah. Orang yang dulunya jauh dari Allah menjadi orang yang paling dekat dengan Allah.
orang yang keras bisa jadi suatu hari nanti menjadi orang yang paling lembut. Dan Umar adalah salah satu contoh yang kuat tentang itu. Ada pelajaran lain yang bisa kita pelajari, guys. Allah tidak mengubah karakter seseorang ketika memberinya hidayah. Allah justru bisa mengarahkan karakter tersebut ke jalan kebenaran. Contohnya Umar. Umar memiliki keberanian, tapi Islam tidak menghilangkan keberaniannya, justru Islam mengarahkannya. Umar memiliki ketegasan, Islam tidak menghilangkan ketegasan itu, justru mengajarinya kapan harus tegas dan untuk siapa ketegasan itu dibuat. Umar juga memiliki kekuatan, tapi ketika masuk Islam, kekuatan itu menjadi bagian dari perjuangan untuk membela agama Allah. Guys, jadi yang kadang yang perlu kita ubah bukan seluruh diri kita, tapi arah hidup kita, teman-teman. Dan yang membuat kisah Sayyidina Umar begitu dekat dengan kehidupan kita adalah kita semua memiliki karakter yang berbeda-beda. Ada yang keras, ada yang lembut, ada yang berani, ada yang pendiam. Ada juga yang tergesa-gesa dalam memberi keputusan, ada juga yang berhati-hati. Semua itu bisa menjadi baik kalau diarahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keberanian bisa menjadi kebaikan, ketegasan bisa menjadi kebaikan, kekuatan bisa menjadi kebaikan. Bahkan sifat keras sekalipun bisa berubah menjadi ketegasan yang bermanfaat ketika seseorang belajar mengendalikannya dengan iman, teman-teman. Umar akhirnya bukan hanya dikenal sebagai seorang sahabat, tapi salah satu orang yang paling dekat dengan Rasulullah SAW. Pengaruhnya semakin besar di kalangan kaum muslimin. Dari orang yang berseberangan dengan Islam menjadi orang yang paling kokoh berada di samping Rasulullah SAW. Dari orang yang ditakuti oleh kaum muslimin menjadi orang yang membuat kaum muslimin menjadi lebih kuat. Itulah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an atau Al-Faruq. Seseorang yang keberaniannya menemukan arah, seseorang yang ketegasannya menemukan tujuan, dan seseorang yang hidupnya mengajarkan kepada kita bahwa hidayah bukan sekedar membuat seseorang menjadi lebih baik. Hidayah bisa mengubah seluruh kekuatan yang ada dalam diri seseorang menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi agama. Dan perjalanan Umar baru saja dimulai, karena kita akan melihat bagaimana Sayyidina Umar berdiri bersama kaum muslimin di Mekah. Dulu dia adalah salah satu orang yang paling ditakuti oleh kaum muslimin. Sekarang justru dia yang berdiri di antara kaum muslimin dan orang-orang yang ingin menyakiti mereka. Inilah Umar Al-Faruq. Teman-teman, terima kasih banyak. Semoga ada hikmah yang bisa kita ambil dari kisah ini. Ada pelajaran yang bisa kita pelajari. Mohon maaf kalau semisal videonya banyak kurangnya. Terus ikuti series kisah Sayyidina Umar, teman-teman ya. Terus follow dan juga like video ini dan juga share kalau video ini bermanfaat. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.